Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Oke, hari ini kita akan latihan uji validitas dan reliabilitas, yaitu dengan variabel X1-nya adalah kemandirian mahasiswa, X2-nya adalah self-confidence, dan Y-nya adalah nilai IP semester mahasiswa UCA. Oke, uji validitas itu apa? Uji validitas menurut Sugiono tahun 2019 digunakan untuk mengukur tidaknya suatu kuesioner. Nah, suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan atau pertanyaannya itu mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Kalau kita mau mengukurnya misalnya anak kelas 9, maka pengetahuan yang akan kita ukurnya disesuaikan dengan pengetahuan anak kelas 9 dan seterusnya. Oke, kita akan coba uji validitas dia dengan menggunakan Smart PLS. Nah, uji validitas ini ada 4 langkah. Yang pertama, di mana outer loading harus lebih besar dari 0,7. Lalu adanya APE, APE-nya itu nilainya harus lebih besar dari 0,5. Corner locker di mana variabelnya terhadap variabel itu sendiri harus lebih besar dari variabel lainnya. Lalu ada cross loading di mana indikator harus dengan variabelnya itu harus lebih besar dibanding dengan variabel lainnya juga. Oke, langsung aja kita buka Smart PLS-nya ya. Nah, di sini udah muncul tampilan Smart PLS-nya. Langsung kita coba aja. Pertama kita new project. Jadi kalau nanti workspace-nya ada yang belum minta ada workspace-nya, kalian tinggal klik new folder di lokalis C, lalu klik itu dinamain jadi Smart PLS. Nah, itu yang jadi workspace-nya Smart PLS-nya. Lalu kita klik aja new project. Kita namain aja, misalnya kita namakan latihan, kita create. Udah ada latihan, dia minta import data file lalu create model. Klik aja dulu import data filenya. Kita cari data mana yang mau kita analisis. Nah, misalnya Ibu udah punya yang coba ini. Ini harus formatnya itu CSV ya. Kalau masih Excel dia nggak bisa baca, maka harus formatnya itu CSV. Kita klik yang coba ini, data ini akan kita analisis. Nah, ini langsung kita import aja. Kita tunggu sampai importnya selesai. Nanti akan berubah tanda seperti ini, dan di sini datanya udah terlihat nih. Misalnya S1 itu min-nya berapa, mediannya berapa, skala maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, dan lain-lain. Jadi kalian udah nggak perlu ngitung manual lagi kalau mencari nilai min, median, skala maksimum, skala minimum. Terus di sini ada standar deviasi, dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut lagi. Udah ada indikator di sini, kita back. Udah muncul nih tampilan seperti ini, kita back. Nah, kita klik yang PLSM ini. Nah, tadi misalnya kita nama modelnya PLSM aja. Kalau belum, dinamain aja misalnya latihan juga. Kita save. Nah, keluar seperti ini nih. Tampilannya sudah seperti ini, kita bikin laten variabelnya atau kita bikin gambaran penelitian kita seperti apa. Nah, misal di sini ada X1 sampai X7. Apa sih X1 sampai X7? Kita lihat lagi ya, kita mau menguji apa. Kita buka tadi tutorialnya. Kita lihat apa yang ingin kita uji. Tadi kita mau menguji kemandirian mahasiswa sebagai X1, self-confidence sebagai X2 terhadap misalnya Y-nya itu variabel terikatnya adalah nilai IP semester mahasiswa. Jadi X1-nya adalah kemandirian,
X2-nya adalah self confidence, dan Y-nya itu variabel terikatnya adalah nilai IP semester mahasiswa ya. Hafalin. Nah, ceritanya di Smart PLS ini kita mau nguji nih, ada indikator-indikator. Indikator itu adalah butir pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner. Nah, Ibu bikin di sini X11 adalah kuesioner tentang kemandirian, itu nomor 1. X12 berarti yang kemandirian tentang kemandirian nomor 2, X13 itu berarti nomor 3, X14 itu nomor 4, X15 berarti tentang kemandirian nomor 5, X16 itu berarti kemandirian nomor 6, X17 juga itu pernyataan tentang kemandirian mahasiswa nomor 7. Nah, nanti X21 sampai X27 juga seperti itu. Jadi tadi X2 itu adalah self confidence, maka ini pertanyaan tentang self confidence nomor 1 sampai nomor 7. Nah, yang Y ini Y1 sampai Y7 adalah pertanyaan tentang IP mahasiswa. Ada 7 pertanyaan. Nah, kita bikin aja laten variabelnya atau gambaran penelitiannya. Kita klik nih X11, terus kita pencet Shift. Kita klik sampai X7. Nah, ini udah X1 sampai X7, X11 sampai X17 udah keblok semua, kita gerak, kita pindahin. Nah, ini nanti dinamain X1 aja kita namain ya. Nah, sudah kederak seperti ini. Misalnya kita mau kita pindahin nih, ini kan X11 sampai X17 kita di kanan. Kita pindahin aja ke kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ulang yang X21 sampai X27 juga kita klik, terus kita shift, kita blok semua, drag lagi. Kita namain X2. Nah, ini kan di kanan semua nih, kita pindahin ke kirinya berarti klik kanan, terus align indicator to the left ya. Nah, ini numpuk-numpuk kita pindahin kiri aja nih, jangan sampai indikatornya itu numpuk-numpuk. Nah, kita perkecilnya dari sini, zoom. Nggak jadi mungkin? Udah, Pak. Oh, nggak telepon? Masa sih nggak ada? Kita dulu bisa tanda-tanda ada. Nah, lanjut lagi Y1 sampai Y7. Y1 sampai Y7 kita drag lagi. Oke, seperti ini. Nah, ini udah di kanan, jadi intinya si indikator ini tidak bertabrakan. Lalu kita konekin. Klik connect, kita scroll, tekan yang lama. Nah, sampai ada penghubungnya, nah sampai ada biru gini. Kalau biru artinya sudah terkonek. Lanjut lagi X2 kita konekkan juga ke Y. Sudah terkonek semua, tinggal kita analisis. Tadi kita analisisnya apa? Pertama, outer loading. Outer loadingnya harus lebih besar dari 0,7. Kita langsung, kalau udah X1, X2, dan Y sudah terkonek, semua bolanya warnanya usil biru, kita lanjut aja calculate. Calculate, terus PLS save algorithm. Nah, ini nggak usah ada yang diganti, langsung kita start calculate. Nah, di sini udah keluar semua nih nilai outer loadingnya. Harus lebih besar dari 0,7. Nah, terlihat di sini X22 itu kurang dari 0,7 atau 0,474. Terus di sini X24 juga dia kurang dari 0,7. Nilai Y juga Y5 sama Y7 itu kurang dari 0,7. Kita bisa lihat di tabelnya ini di outer loading. Sebelah kiri outer loading kita klik. Nah, di sini kelihatan nih, yang merah ini berarti dia belum valid karena kurang dari 0,7. Kita hafalin, lalu kita delete indikator-indikator yang kurang dari 0,7. Berarti di sini ada X12, X21, X22, X24, Y5, dan Y7. Gimana cara kita delete-nya? Kita edit.
Nah, kita delete-nya harus dari drag kiri ini, baru bisa ke kanan. Kita harus hafalin biar nggak lupa, karena kalau lupa nanti angka-angka ini tuh hilang. X22, X24, X21, X22, X24 ya. Berarti kita hapus X21, X22, dan 4. Nah, ini klik kanan, delete, lanjut lagi klik kanan X22-nya, delete, lalu X24 kita delete juga. Yang Y juga sama, Y5 sama Y7. Y5 kita delete, lalu Y7 kita delete. Oke, setelah udah kita delete, kita ulang lagi calculate LSM algorithm. Kita start calculation. Nah, keluar lagi angkanya. Kalau kita nggak mau lihat dari sini, kita lihat aja dari outer loading, apakah semuanya sudah warna hijau, apakah masih ada yang merah. Nah, ternyata setelah kita klik outer loading, di sini sudah warna hijau semua ya. Berarti artinya validitas outer loadingnya sudah memenuhi. Kita lanjut ke uji AVE. Nah, kita lihat dulu ya di tutorialnya. Nah, outer loading udah lebih besar dari 0,7. Tadi yang merah kita hapus, kita calculate lagi. Setelah kita calculate lagi, ternyata sudah warna hijau semua atau udah lebih besar dari 0,7. Lanjut kita AVE ya. Uji AVE. Average Variance Extract. Nah, kita lihat uji AVE dengan cara cek constructability dan validity. Overview AVE-nya harus lebih besar dari 0,5. Kita balik lagi ke Smart PLS-nya. Kita tadi udah uji outer loading. Kita lanjut ke construct reliability dan validity. Kita klik average variance extract atau AVE-nya. Nah, di sini ada yang paling kanan nilai AVE-nya. Ini bar, kita jangan bar, tapi kita overview aja. Klik overview. Di sini ada average variance extracted-nya harus lebih besar dari 0,5. Di sini udah 0,6, 0,7 dan 0,7 juga. Berarti udah lebih besar dari 0,5. Maka nilai AVE-nya sudah terpenuhi. Berarti kita ke uji selanjutnya, yaitu uji Forner-Laker di diskriminan validity. Kita klik diskriminan validity. Nah, kita lihat Forner-Laker criterion. Nah, Forner-Laker criterion itu artinya apa sih? Nah, di sini kita dapat X1-nya 0,8, X22-nya 0,852, Y-nya 0,867. Oke, arti dari ini tuh apa sih di Forner-Laker criterion? Oke, kita lihat di tutorial. Nah, Forner-Laker ini berfungsi untuk melihat hubungan variabel dengan variabel itu sendiri. Contoh, kita mau lihat variabel X1 dengan nilai X1-nya sendiri, variabel X2 dengan X2-nya sendiri, lalu variabel Y dengan Y sendiri. Nah, nilainya tidak boleh lebih besar dari variabel lain. Nah, kalau misalnya dia tidak lebih besar dari variabel lain, maka keseluruhan diskriminan validity-nya sudah terpenuhi. Nah, contohnya tadi ini adalah hasil dari Smart PLS-nya, di mana X11 dengan X1-nya ini dia sendiri 0,817. Nah, X2 di sini
nilainya lebih besar daripada X2 dengan X1. Kalau X2 dengan X1 dia 0,678, sedangkan X2 dengan X2-nya 0,852. Besaran X2 dengan X2. Maka di sini corner lakernya sudah terpenuhi. Begitu juga Y dengan Y. Y dengan Y di sini 0,867 lebih besar daripada 0,7 ya. Berarti Y dengan Y juga lebih besar. Nah, di sini Ibu tandain nih di warna hijau ini matriksnya. Nah, karena X1 dengan X1 lebih besar, X2 dengan X2 lebih besar daripada variabel lainnya, Y dengan Y juga lebih besar dari variabel lainnya, maka diskriminan validity corner lakernya sudah terpenuhi. Kita langsung bikin aja bahwa secara keseluruhan diskriminan validity untuk variabel korelasi terpenuhi. Ini kita pindahin ke bawah. Kita lanjut ke uji selanjutnya adalah cross loading. Masih sama di diskriminan validity. Kita kliknya tapi cross loading. Nanti terluar seperti ini. Apa arti cross loading? Cross loading itu adalah hubungan si indikator yang tadi X11, X12, X13 dengan si variabelnya, yaitu variabel apa? X1. Nah, begitu juga indikator X2, pernyataan yang tadi X1, X21 sampai X27 itu juga hubungannya dengan X2. Dan Y11 sampai Y7 hubungannya dengan si Y. Nah, ini kita lihat tabelnya aja ya. Ini tabel yang ada di Smart PLS-nya, Ibu copy dan Ibu pindahin di sini. Nah, kita bandingin nih. X11, X12, X13 sampai X17 kita bandingin dengan variabel X1 itu sendiri. Ternyata nilainya lebih besar daripada nilai si variabel X2 dan Y-nya. Di sini kita bandingin 0,729 lebih besar dari 0,4. Begitu juga X12, nilai X1-nya lebih besar daripada X2 dan Y-nya. X13 juga seperti itu sampai X17. Nilainya lebih besar antara variabelnya itu sendiri terhadap variabel lain. Kita lanjut ke X2. X2 itu juga kita bandingin dengan nilai X1 dengan Y. Ternyata nilainya juga lebih besar. Berarti cross loading-nya terpenuhi. Lalu si pernyataan Y terhadap variabel Y-nya juga terpenuhi. Nah, jika kriterianya semua sudah terpenuhi, lalu kita buat kesimpulannya. Bahwa secara keseluruhan setiap item indikatornya berkorelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukurnya dibandingkan dengan variabel lainnya. Maka evaluasi diskriminan validity-nya terpenuhi. Jadi karena keempat ujinya terpenuhi, tadi ada uji outer loading, AVE, corner laker, dan cross loadingnya terpenuhi, maka uji validitasnya terpenuhi bahwa instrumen tersebut valid. Yang mana yang valid? Yang valid berarti hanya si X11 sampai X17, lalu X2, 3, 5, dan 6. Jadi yang tadi variabel yang udah kita hapus X12, X21, X22, dan X24-nya itu udah nggak valid, berarti kita udah nggak pakai lagi. Lalu Y5 juga udah nggak kita pakai lagi, Y7 juga kita nggak pakai lagi. Berarti instrumen yang kita bisa pakai hanya ini aja, yang lulus di outer loading.
Oke, uji validitas udah terpenuhi, kita lanjut ke uji reliabilitas. Apa uji reliabilitas? Uji reliabilitas menurut Ghazali tahun 2018 bahwa uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstrak. Nah, suatu kuesioner dikatakan variabel apabila pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Artinya apa? Misalnya kita mau menguji siswa kelas 9 dengan sebuah kuesioner yang sama di waktu pagi. Nah, saat siang hari kita uji lagi dengan kuesioner dan sampel yang sama, di siang hari nilainya itu nggak jauh beda. Jadi di pagi hari kita kasih sampel dan kuesioner, ternyata nilainya misalnya 8. Nah, saat siang hari kita kasih lagi dengan sampel yang sama dan kuesioner yang sama, hanya beda waktu, ternyata nilainya juga nggak jauh beda, misalnya 85 atau 81. Nah, nilainya itu nggak jauh beda, stabil, konsisten. Nah, pada saat sore atau malam hari kita kasih lagi, nilainya tetap sama tuh di antara 8 aja. Nah, berarti itu namanya konsisten. Maka uji reliability-nya itu terpenuhi. Nah, tapi kan kita nggak mungkin mengasih soal yang sama dengan sampel yang sama di waktu ke waktu berkali-kali. Itu kan buang-buang waktu. Jadi lebih baik kita pakai uji reliability aja, di mana uji reliability itu terpenuhi jika pernyataannya tersebut atau item kuesionernya itu konsisten atau stabil. Nah, bisa dilihat dari mana? Dari konstrak reliability dan validity-nya, di mana nilai composite reliability-nya harus lebih besar dari 0,7 dan Cronbach alpha-nya juga harus lebih besar dari 0,7. Kita cek lagi ke Smart PLS. Kita buka Smart PLS-nya. Nah, tadi ini kita calculate dulu ke PLSM algorithm, start calculate. Nah, kita lihat di construct reliability dan validity. Nah, di sini yang kita perlu lihat adalah nilai Cronbach alpha-nya harus lebih besar dari 0,7 dan composite reliability-nya itu juga harus lebih besar dari 0,7. Dan di sini sesuai nilainya semuanya di atas 0,7. Oke, kita lihat penjabarannya atau interpretasinya. Ini tabelnya sudah dipindahin dan kita warnai biar kelihatan. Di sini nilai X1, X2, dan Y Cronbach alpha dan composite reliability-nya sudah berada di atas 0,7. Artinya apa? Variabelnya sudah terpenuhi. Atau kalau kita bikin penjabarannya di sini, kita harus jabarin nilai X1, X2, dan Y-nya ya. Dimana variabel kemandirian atau X1 mempunyai nilai composite reliability sebesar tadi 0,933 yang lebih besar dari 0,7 yang menunjukkan bahwa setiap item mengukur variabel kemandirian konsisten. Nah, ini ada kata konsisten mengukur variabel kemandirian X1-nya. Nanti X2-nya juga kita bikin. Variabel self-confidence-nya mempunyai nilai composite reliability-nya sebesar 0,914 di sini, lebih besar dari 0,7, yang menunjukkan bahwa setiap item mengukur variabel self-confidence atau X2-nya konsisten dalam mengukur self-confidence juga.
Begitu juga nanti variabel Y-nya atau IP semester mahasiswa mempunyai nilai composite reliability-nya sebesar 0,938 yang lebih besar dari 0,7. Artinya bahwa setiap item mengukur variabel IP semester mahasiswa konsisten dalam mengukur IP semester mahasiswa juga atau variabel Y. Nah, siapa aja berarti indikator-indikator yang sudah lulus uji validitas dan reliabilitasnya, berarti yang tidak kita hapus. Berarti yang tadi udah valid dan reliable itu X11, X12, X13, X14, X15, X16, dan X17. Nah, di variabel X2 ini banyak yang dihapus, berarti yang valid dan reliable hanya soal nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Begitu juga di indikator variabel Y, IP semester di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Berarti nomor 5, nomor 7 yang tadi udah kita hapus sudah tidak valid dan reliable, gak usah kita pakai lagi dalam penelitian. Oke, cukup sekian. Kita akhiri, kita bahas lagi uji validitas dalam Smart PLS ada 4. Pertama uji outer loading, kedua AVE, ketiga corner locker, keempat cross loading. Semuanya harus memenuhi syarat agar valid. Kalau ada salah satu syarat yang tidak valid, berarti harus kita hapus dulu yang mana yang bikin tidak valid, lalu kita uji lagi, kalkulat lagi, agar keempat-empatnya ini sudah terpenuhi ujinya dan valid. Setelah valid, lanjut kita ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas terdiri dari 2 langkah, yaitu kita hanya klik composite reliability yang lebih besar dari 0,7 dan Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,7. Apabila semuanya sudah terpenuhi, maka kita bisa sebut bahwa instrumen tersebut sudah valid dan reliable. Oke, cukup sekian untuk pembahasan uji validitas dan reliabilitas. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.